3,3 kilo, panjangnya 40 cm, dan suhunya juga normal, 36 derajat Celcius. Nah, ibu hari ini boleh pulang Bu sama anaknya karena ibu dinyatakan kondisi ibu sudah sehat, kondisi ibu sudah membaik atau sudah mulai pulih. Nah, di sini saya akan memberikan KIE Bu, perawatan bayi sehari-hari, karena ini ibu anak pertama ya Bu, anak pertama benar Bu? Anak pertama, dan pastinya ibu juga adalah orang tua baru yang belum ada pengalaman untuk adalah mengurus anak. Oke, nanti di rumah setelah saya melakukan konseling ini, ibu bisa melakukannya di rumah. Ini adalah sebagai bekal buat ibu sebagai ibu baru atau mama baru buat anaknya. Nah, nanti ibu di rumah mau memberikan anaknya apa nih Bu? ASI kah susu Bu? Susu formula ASI? Oh, jadi ibu tetap memberikan ASI ya di rumah buat anaknya. Oke, bagus ya Bu. Nah, kalau misalnya ibu tetap memberikan ASI, ternyata ASI ini tuh makanan terbaik untuk bayi selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini sebaiknya ibu lakukan ASI eksklusif. Apa sih Bu ASI eksklusif ini? Nah, ASI eksklusif ini itu ada ASI yang benar-benar tidak ada tambahan makanan lain atau cairan lainnya. Nah, tambahan lain atau ini ASI eksklusif ini benar-benar full ASI selama anaknya sampai dengan usia 6 bulan. Ibu sanggup Bu ngasih ASI eksklusif Bu? Sanggup? Oke, baik ya Bu. Jadi ibu udah siap nih jadi ibu, jadi orang tua. Nah, nanti di rumah ibu harus memberikan ASI atau menyusui bayinya sesering mungkin Bu. Jangan kayak kita makan sehari 3 kali, itu beda ya Bu, karena ini bayi. Ibu memberikan ASI atau menyusui anaknya sesering mungkin. Paling sedikit dalam sehari itu 8 kali. Nah, itu paling sedikit 8 kali ibu menyusui. Ya, lebih dari 8 kali itu lebih bagus. Nah, kemudian, ini kan ibu baru hari pertama melahirkan atau ibu jadi ibu baru. Nah, kemungkinan dan ASI ibu ini masih dikatakan kolostrum. Nah, nanti biasakan ASI yang baru pertama itu warnanya kuning ya Bu. Tadi kemarin tuh kuning kan Bu waktu menyusui bayinya. Ya, kayak kuningnya. Ini jangan dibuang Bu, ASInya atau ASI pertama atau kolostrumnya jangan dibuang. Kenapa? Karena ASI kolostrum ini baik untuk si bayi. Itu banyak isinya dan mengandung zat-zat yang dapat membantu buat kekebalan tubuh bayinya atau daya tahan tubuh bayinya. Nah, ini masih dalam ASI kolostrum. Nah, kemudian nanti di rumah ibu tetap menjaga kebersihan anaknya Bu dan kehangatan bayinya. Nah, nanti ibu sesering peluk anaknya, sesering gendong seperti ini. Tujuannya untuk menjaga kehangatan si bayinya, karena si anak itu baru pertama lahir itu mudah terjadi dihidrogennya. Nah, kemudian nanti ibu memberikan pakaian yang lembut dan hangat untuk bayinya. Terus Bu, popoknya jangan lupa diganti ya Bu. Kalau udah basah diganti Bu. Udah nggak Bu? Oke. Kalau udah ganti, kalau udah bukan penuh, basah itu harus diganti segera mungkin. Dan selimut yang udah basah itu harus diganti. Nggak boleh dikasih selimutnya lembab, nggak boleh. Kemudian kalau tidur sebaiknya ibu nanti anaknya di rumah tidur sama siapa Bu? Dengan ibu atau dengan neneknya? Oh, dengan ibu. Jadi, memang lebih baik anak bayi ibu nanti tidur bersama ibu. Itu untuk memudahkan ibu dalam menyusuinya, jadi nggak capek ya bolak-balik. Dan kemudian di rumah ibu ada pelampung nggak Bu tidurnya? Pakai pelampung nggak Bu? Oke, baik. Itu pelampung untuk mencegah anaknya dari gigitan nyamuk ya Bu. Pakai pelampung tetap. Terus untuk posisi tidur, ibu harus lihat sesekali ibu jangan terlalu tidurnya jangan terlelap. Ibu harus sesekali memantau anaknya. Kalau si bayinya tidur terlentang itu nggak apa. Kalau jangan sampai bayi ibu tidurnya tengkurap, nggak boleh ya Bu. Kalau tengkurap langsung diterlentangkan. Oke. Terus untuk tali pusatnya, karena tali pusatnya ini masih belum lepas karena baru sehari. Tali pusat itu biasanya lepas itu atau lepasnya itu 3-7 hari. Nah, ibu jangan khawatir selama tali pusat belum lepas, ibu jangan memberikan kayak kunyit apa segala macam, jangan ya Bu. Jangan memberikan ketumbar, jangan ditaburi ketumbar atau dioleskan minyak apapun, jangan. Ibu paham Bu? Pada tali pusatnya jangan memberikan minyak atau mengoleskan apapun. Cukup dengan tali pusatnya itu bersih
jangan menggosok, ditekan pakai kain yang bersih sampai tali pusatnya kering kembali. Nah, kemudian ibu juga harus perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Kalau misalnya anaknya sudah mengalami infeksi tali pusat, itu berbahaya. Itu bisa terjadi tetanus. Nah, itu berbahaya Bu kalau bisa tali pusat sudah infeksi, karena bakteri sudah berkembang biak. Biasanya tali pusat infeksi itu ditandai dengan kemerahan dan tampak nanah dan berbau. Kalau misalnya sudah ada tali pusat yang mengeluarkan bau atau bernanah, kemerahan, ibu segera membawanya ke klinik kembali ya Bu. Kemudian kalau misalnya ibu mau mengukur suhu tubuhnya, itu cukup dengan termometer. Ibu bisa membelinya di apotek, termometer untuk mengukur suhu tubuhnya di bagian ketiaknya dan pelekar. Kalau misalnya suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, ibu segera membawanya ke klinik. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Kalau misalnya anaknya tidak menyusu, itu biasanya tanda dengan anak tidak menyusu, terus kejang atau bergerak jika hanya dikasih rangsangan, tidak ada pergerakan, atau nafasnya terlalu cepat atau terlalu lambat. Terus tarikan dinding dadanya ini sangat kuat. Terus misalnya pas saat ibu cek suhunya itu 38 derajat Celcius atau suhunya kurang dari 36 derajat Celcius, ibu segera membawanya ke klinik ya Bu. Jangan ibu biarkan. Nah, kalau misalnya juga ada nanah di bagian matanya itu yang banyak, terus ada juga tanda bahaya itu pusat kelelahan yang seperti saya jelaskan pertama. Terus anak ibu juga diare, buang air besarnya lebih dari 5 kali. Terus juga tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Misalnya nih, telapak tangan dan kaki itu menguning. Nah, ibu segera bawa ya ke klinik terdekat. Baik Ibu, sekian kajian kita hari ini. Apakah Ibu sudah jelas Bu? Sudah mengerti menjadi ibu baru, orang tua baru? Sudah Bu? Ya. Oke. Nanti Ibu bisa